Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan apa itu Recbook pada mata kuliah dasar pemrograman mobile pada tugas 14. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febri Armansyah Putra, NPM 22351028. Nah, baiklah kita langsung masuk pada pendahuluan yaitu React. Nah, React itu adalah library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka atau UI yang interaktif dan efisien. Nah, dikenalkan oleh Facebook, React memungkinkan sebuah pengembang untuk membangun komponen UI yang dapat digunakan kembali dan memudahkan pengguna step dan meningkatkan performa aplikasi melalui penggunaan virtual DOM. Nah, selanjutnya apa itu apa? Apa itu hook? Nah, hook itu adalah fitur yang diperkenalkan oleh React juga pada versi 16.8 yang memungkinkan pengembang untuk menggunakan state yang life cycle-nya metode dan dalam komponen fungsional. Nah, sebelum hook itu ada komponen kelas yang dapat memiliki state yang life cycle method. Dengan hooks sebuah pengembang dapat menulis komponen fungsional yang lebih sederhana dan clean. Nah, mengapa menggunakan hooks? Ada tiga, yaitu sederhana dan bersih. Hooks memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Dan yang kedua, reusabilitas. Yang hook ini memungkinkan pembuatan logika yang stateful yang dapat digunakan kembali di berbagai komponen. Dan yang terakhir, pengelola efek samping yang lebih baik. Hook seperti use efek memudahkan pengelola efek samping dalam komponen. Nah, jenis-jenis hook ada dua di sini, yaitu built-in hooks. Nah, seperti di dalamnya itu ada tiga, use state yang digunakan untuk mengelola state dalam komponen fungsional, dan use effect digunakan untuk mengelola efek samping dalam komponen, dan use context digunakan untuk mengakses konteks React tanpa menggunakan konteks konsumer. Yang kedua yaitu custom hooks. Custom hooks di sini berfungsi sebagai fungsinya itu JavaScript yang menggunakan hooks lain di dalamnya. Nah, ini memungkinkan pengembang untuk mengekstrak logika stateful dari komponen dan menggunakan berbagai tempat. Selanjutnya, berikut adalah contoh penggunaan useState. Di sini import React dan useState. Nah, di sini mengimpor React dan hook useState dari library React. Nah, fungsinya di sini yaitu mendefinisikan fungsi bernama counter. Selanjutnya itu initial state. Di sini menginisialkan state dengan count dengan nilai awal 0, dan count adalah nilai state saat ini, dan set count adalah fungsi yang digunakan untuk memperbaharui nilai count. Selanjutnya render UI. Sini mengembalikan Eleven JSX yang akan dirender ke layar, dan sini menampilkan jumlah klik saat ini. Jika mengklik button, outputnya akan menghasilkan klik me di sini, dan count ini akan bertambah sesuai dengan berapa kali mengklik klik me. Selanjutnya penggunaan use effect. Nah, use effect di sini yaitu mengimpor React seperti awal tadi, hook dan use state dan use effect, menambahkan use effect. Nah, di sini fungsi data feature di sini yaitu mendefinisikan komponen fungsional bernama data feature, dan inisiasi state-nya di sini const, yaitu menginisiasi state data sebagai array yang kosong di sini, dan const yang loading set dan set loading yaitu menginisiasi state loading sebagai true dan menandai bahwa data sedang dimuat, dan menggunakan use effect. Nah, di sini menggunakan API seperti di contohnya API Pokemon tadi, seperti di video tadi, yaitu mengisi state loading sebagai true dan menandai bahwa data sedang dimuat di sini. Maaf, use effect akan dijalankan setelah komponen dipasang. Nah, di sini memasang API-nya di sini untuk mengambil data dari API.
dan respon akan mengkonfirmasi respon untuk menjadikan format JSON, dan setelah data diterima, set data memperbarui state data dan set loading dalam dengan nilai false dan mengubah status loading menjadi false. Nah, setelah di render UI, jika data masih dimuat, tampilkan pesan loading di sini. Akan tampil pesan loading dan mengembalikan elemen JSF yang menampilkan daftar item dan data map item yang mengesterasi array data dan merender setiap item sebagai elemen. Nah, di sini contoh custom hook. Di sini ada codingannya, yaitu mengimpor hook yang diperlukan untuk membuat custom hook. Definisi hook di sini dan fungsinya mendefinisikan custom hook bernama useFetch sini yang menerima URL sebagai parameternya dan useStateTrue untuk menginisiasi state loading sebagai true, dan const error set error di sini untuk menginisiasi state error sebagai null, dan useEffect di sini menggunakan fungsi di dalam useEffect yang akan dijalankan setiap kali URL berubah. Dan fetch data di sini berfungsi sebagai melakukan permintaan ke hypertext HTTP untuk mengambil data dari URL yang diberikan. Nah, jika respon tidak baik di sini, maka sebuah error akan dilempar, dan jika berhasil, data diambil dan disimpan dalam state data. Jika terjadi error dan error disimpan dalam state error, dan set loading dengan nilai false akan dipanggil di dalam blok finally untuk menandakan bahwa proses pengambilan data telah selesai. Nah, setelah ini sudah selanjutnya itu mengambil nilainya, yaitu mengembalikan objek yang berisi data, status loading di sini, dan error. Nah, pengguna custom hook dengan display di sini mendefinisikan custom hook yang use effect dan menggunakan API Pokemon tadi, yaitu yang mendapatkan nilai yang dikembalikan jika loading true atau nilainya benar, dan tampilan pesannya akan loading. Nah, jika terjadi error, tampilan pesannya error, dan jika data berhasil, tampilan data dalam elemen berisi tampilan data dalam elemen div. Nah, kesimpulan dari sini yaitu Hook memberikan cara yang lebih sederhana dan bersih mengelola state dan efek samping dalam penggunaan fungsionalnya. Dengan menggunakan hooks, pengembang dapat menulis kode yang lebih modular dan dapat digunakan kembali serta meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.